Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 1 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tercepat dalam Hidup. Tercepat dalam hidup. Firman Tuhan terambil dalam Ayub 9 ayat yang ke-25. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sungguh waktu itu bisa terasa cepat dan bisa terasa lama. Sangat bergantung bagaimana kami mengisinya, bagaimana kami menyikapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tercepat dalam hidup. Kalau berbicara cepat berarti berbicara tentang waktu. Namun waktu ternyata bisa terasa lama dan terasa cepat, sangat bergantung suasana hati kita. Sahabat seperjalanan, saat kita mengalami kebahagiaan, maka waktu itu terasa begitu cepat berlalu. Namun tatkala kita merasakan penderitaan, maka waktu itu terasa begitu lama berlalu. Sahabat seperjalanan, sakit gigi hanya 5 menit, 10 menit setelah kemudian itu makan obat penahan nyeri, maka redalah sakitnya. Namun hanya 5 ataupun 10 menit rasa sakit itu terasa sedemikian lama dan sedemikian menyiksa. Namun kalau kebahagiaan itu terasa begitu cepat berlalu. Sahabat seperjalanan berbicara tentang waktu kehidupan. Kalau kita boleh mengatakan bahwa sejujurnya waktu kehidupan ini memang sangat cepat berlalu. Di dalam Ayub 9 ayat yang ke-25, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Ayub di dalam kondisi menderita karena tahu dengan jelas sahabat seperjalanan. Sedemikian luar biasa penderitaan yang dialami oleh Ayub, kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda, kehilangan kesehatan, kehilangan sahabat, bahkan kehilangan istri yang tidak mau bersama-sama dengan dia. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada pelari. Kita tahu dengan jelas bahwa kebahagiaan yang dialami oleh Ayub, kekayaan, kemakmuran, kesuksesan yang sudah sedemikian panjang dialami oleh Ayub menjadi kemudian hilang dalam sesaat karena penderitaan yang dialaminya. Bahkan Ayub mencatat lenyap tanpa melihat bahagia. Apakah benar Ayub tidak bahagia? Alkitab mencatat Ayub adalah pribadi yang berbahagia karena dia orang yang terkaya di bagian timur. Itu catatan Alkitab. Lalu mengapa Ayub mencatat ayat dengan kata lenyap tanpa melihat bahagia? Karena apa? Karena penderitaan hidup. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkaca tentang kehidupan kita, bukankah seringkali demikian? Sewaktu kita mengalami sebuah problem kehidupan dalam satu jangka waktu tertentu, itu seringkali menghapuskan kebahagiaan, kesuksesan, berkat, anugerah yang terjadi dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Sama dengan Ayub. Ayub sudah mengecap berbagai macam keindahan, kemakmuran, kesuksesan, kekayaan, keluarga. Apa yang kurang dalam diri Ayub? Namun Ayub berkata, lenyap tanpa melihat bahagia karena hari-hariku berlalu lebih cepat daripada pelari. Sahabat seperjalanan, pengalaman bahagia, pengalaman sukses, pengalaman menderita, pengalaman sakit, pengalaman hal yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan, itu adalah bagian daripada kehidupan kita selama di dalam dunia ini. Jadi apa yang dikatakan tercepat dalam hidup? Yang tercepat dalam hidup memang masalah waktu. Waktu yang kita jalani tidak pernah bisa kembali. Tatkala saya membuat renungan sahabat seperjalanan 10 menit, kemudian selesai, maka tidak pernah akan bisa berlalu. Kita akan menuju ke satu tempat di mana waktu itu tidak bisa kita tebus kembali. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Sahabat seperjalanan berbicara tentang waktu kehidupan, bukan masalah cepat ataupun masalah lambat, bukan masalah bahagia ataupun masalah menderita. Karena cepat atau lambat waktu tetap akan dilalui. Bahagia atau menderita di dalam hidup ini juga akan dilalui. Namun yang terpenting dari semuanya itu apa yang firman Tuhan katakan. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana berasal dari mana? Yaitu berasal dari Tuhan. Orang yang bijaksana memahami hidup di dalam dunia tidak selamanya. Orang yang bijaksana memahami bahwa hidup ini jatuh bangun, ada bahagia, ada derita. Orang yang bijaksana memahami bahwa kenyataan hidup itu harus diterima, bukan ditolak, bukan kemudian kita menjadi berkeluh kesah atau kita hindari, kita umpat, kita marah-marah dengan seluruh kehidupan ini. Sahabat seperjalanan, apa yang kita harus perjuangkan dengan cepatnya kehidupan ini? Yaitu biarlah tatkala kami menghitung-hitung hari kami sedemikian, kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang hatinya punya kebijaksanaan, sewaktu dia mengalami kecukupan, dia bisa bersyukur, dia tidak lupa diri, dia tahu semuanya berasal dari Tuhan, anugerah kebaikannya. Sewaktu mengalami penderitaan dan kesulitan, dia juga tidak bersungut-sungut, dia tidak merasa rendah, dia tidak merasa begitu sialnya dan begitu menderitanya hidup ini. Karena meyakini di dalam setiap kesulitan ada Allah yang menyertai, ada Allah yang menopang. Setiap penderitaan yang seberat apapun itu akan berlalu setelah kita melewati kehidupan yang cepatnya dikatakan dalam firman Tuhan seperti seorang pelari. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dunia ini rumah singgah, dunia ini rumah kontrak, dunia ini rumah sementara yang tidak pernah akan kita tinggali untuk selama-lamanya. Di dalam dunia ini kita mengalami lika-liku kehidupan, jatuh bangunnya kehidupan, keberhasilan, bahagia, juga penderitaan. Kita mengalami kesuksesan juga kegagalan. Kita mengalami tangisan air mata yang penuh dengan kebahagiaan, juga tangisan air mata yang penuh dengan penderitaan. Itulah hidup, paket yang kita harus lalui. Dari kita terlahir sampai kita mati, itulah paket kehidupan. Bukan kita tidak boleh meminta kelancaran kesuksesan, itu hak kita. Bukan kita tidak boleh jauhkanlah Tuhan penderitaan kesulitan dalam hidup ini. Itu doa yang kita boleh panjatkan dan Tuhan mendengarkan. Namun di atas hari-hari yang kita lalui, mintalah kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang punya hati yang bijaksana tetap kuat dalam kesulitan, tetap bersyukur dan memandang Allah di dalam kelancaran. Tetap meyakini di dalam setiap musim kehidupan ada Allah yang menyertai, Allah yang menolong, Allah yang menguatkan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sahabat seperjalanan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dengan cepatnya kehidupan yang tercepat dalam hidup. Yaitu sambil menjalani kehidupan ini biarlah kita punya hati yang bijaksana. Kita meyakini semuanya ada di dalam rencana Allah dan demi kebaikan kehidupan setiap kita masing-masing. Dan ingat, dunia ini hanya rumah singgah, terminal, tempat penampungan sementara. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan, memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan di dalam cepatnya kehidupan. Biarlah kita minta kepada Tuhan memiliki hati yang bijaksana. Tuhan memberkati kita semua. Amin.